ngomongin dari situ. Udah berapa yang join? 13 nih. 13. Satu menit lagi ya, kita mulai. Untuk teman-teman yang udah join, suaranya jelas nggak? Bisa kasih feedbacknya di apa? Di chat. Terdengar ya? Ya yuk. Thank you. Mantap. Oh, baik. Teman. Terdengar jelas. Mantap. Oke ya, bentar lagi kita mulai. Karena udah jam 4 lebih. Kita nggak usah nunggu yang belum join biar mereka nggak lihat sesi pertama ya. Untuk info buat teman-teman yang udah join di sini, thank you. Kita ngadain acara ngabuburit ini perdana dan untuk hari pertama ini kita kedatangan tamu. Kalau teman-teman yang belum kenal, namanya adalah Alfian Rizky. Dia angkatan 2000 berapa? 2017 dan sekarang beliau ini udah kerja jadi software engineer di UII, di BSI ya? Iya, BSI di UII. Beliau ini satu angkatan sama saya, cuman beliau ini lebih duluan karena udah skripsi dan udah layak untuk tinggal wisuda doang. Habis itu dia udah kerja gitu. Oke, thank you Rizky udah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Mantap. Oke. Jadi kita kali ini pengen ngobrol-ngobrol nih soal kamu ya, soal dirimu selama ini tuh kayak gimana sih biar teman-teman yang hadir nih kenal gitu. Dan aku juga biar lebih tahu lah pribadi kamu gimana, terus sudut pandang kamu terhadap sesuatu kayak gimana. Di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan, nanti kamu jawab sekenanya aja ya. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama nih, dulu lu nih latar belakangnya kayak gimana sih? Kita kan nggak kenal nih, nggak kenal kan sebelumnya. Sebelumnya tuh sebelum masuk El Rahma itu dulu itu ngapain atau jadi pemulung kah atau apa kan nggak tahu latar belakangnya. Iya benar. Itu boleh diceritain dong dulu tuh kayak gimana gitu sebelum masuk El Rahma. Oke, gua dulu sebelum masuk El Rahma itu dari mana nih? SD, SMP, SMA nih. Banyak nih. Boleh diceritain secara singkat aja. Oh, singkat aja ya. Oke, dari SD ya. Dulu SD itu sebenarnya udah pindah beberapa kali sih. Ada sekitar 6 kali gitu ya. Pindah kenapa? Dikeluarin? Bukan. Ya karena ngikutin orang tua ya. Orang tua pindah-pindah. Iya, kan. Nah, terus habis itu mulai menetap itu di Kalimantan Tengah di kelas 5 SD ya. Kalau lahirnya? Lahir di Jepara. Oh, Jepara. Numpang lahir. Oh, numpang lahir. Boleh numpang lahir. Pernah juga di Lampung, di Liwang. Terus netap di Kalimantan itu 2008. 2008 itu kelas 5 SD. Habis itu SMP di sana, SMA juga di sana. SMA ngambil jurusan IPA. IPA lulus tahun 2016. 2016 itu nggak langsung kuliah.
Sempet ngikut SNPTN, SBMPTN, Tapi gagal. gagal semua. Sempet keterima SPAN PTKIN, cuman waktu itu kondisi udah kerja. Oh, udah kerja. Udah kerja dulu kan. Kerja Dulu non IT ya berarti. bukan IT. Dulu itu awal-awal jadi loper koran dulu. Jual koran? Enggak. Nganter. Oh, nganterin koran. Lebih ke Oke. nganter kita. Oke. Oke, berarti setiap hari nganterin koran gitu. Iya, kalau nganter itu udah dari kelas 1 SMA sih sebenarnya. Cuman waktu itu kerja langsung di kantornya kan. Iya. Udah di situ, habis itu keluar kan. Terus ada beberapa kali pindah kerja, 2 kali, 3 kali sebelum di El Rahma sih. Oh, Gitu. oke. Terus kenapa gitu? Dulu kan jurusannya IPA nih di SMA-nya. Kenapa milih jurusan IT? Apa ya? Mungkin dari awal masuk SMA sih emang udah minat di bidang IT gitu ya. Karena dari SMA itu pun udah sempet ikut OSN ilmu komputer dulu. Oh, ada apa belajar komputernya di SMA-nya? Iya ada, cuman dulu itu nggak ada yang ngajarin. Jadi yang ikut OSN Olimpiade itu kita belajar otodidak sendiri. Gitu. Keren. Ke warnet gitu ya? Enggak juga sih. Ya, sempat ke warnet waktu itu belajar dikit. Buka apa itu dia? Oke. Terus kan jual koran kan dulu, terus minat kan ke IT. Kenapa kok bisa gitu sampai masuk El Rahma itu, infonya dari mana sih? Kan jauh nih. Iya, dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kok tiba-tiba ada di Jogja? Itu dengar infonya dari mana? Terus kenapa tertarik gitu? Awalnya sih apa ya dulu tuh infonya dari mana? Info itu sebenarnya aku nyari di Google. Nyari gitu, nyari bener-bener nyari, dan itu ada di salah satu website itu, dia ada di situ tertera El Rahma gitu ya. Dan ada linknya, terus aku lihat websitenya dengan biaya yang waktu itu emang sesuai lah sama sesuai dengan budget. Ya, sesuai budget kan. Jadi daftarlah di situ. Dan itu pun dulu daftar itu di akhir pendaftaran. Oh, jadi kayak udah mau penutupan gitu. Udah mau tutup? Iya. Baru daftar gitu. Dan keterima. Alhamdulillahnya keterima. Dulu siapa waktu daftar ketemunya sama siapa? Daftar kan online waktu itu. Online. Iya, online. Semua pokoknya dari daftar, ini berkas semuanya online. Berarti udah mulai online ya, dari dulu pun daftar udah online ya? Iya, benar. Terus dari sekian kan banyak nih kampus IT sebenarnya. Iya, kan kamu kan kalau nyari di Google pasti kan banyak tuh yang keluar, nggak cuma doang. Itu kenapa? Alasannya kenapa lebih memilih El Rahma? Padahal kan di kampus lain juga ada. Ya, dulu sempet mau milih di beberapa kampus sih. Ada beberapa pilihan kayak di UNS. Solo berarti? Iya, di Solo. Dekat Sragen juga ya? Iya. Terus di UNES Semarang. Oke. Sama Brawijaya Malang. Iya, tahu. Nah, di situ. Cuman aku lihat-lihat lagi nih, tiga-tiganya nih kok lumayan semua gitu. Lumayan harganya. Lumayan semua kan. Makanya kan jadi aku tuh nyari yang emang sesuai budget dulu gitu. Oh gitu. Jadi alasan utama ya yang sesuai dengan kantong yang saat itu ada itu kampus El Rahma yang mau menerima. Iya, benar. Di saat yang lain itu harganya tinggi, tapi El Rahma kan mau menerima. Ya dengan harga segitu kan ya udah bisa kuliah. Udah bisa kuliah 4 tahun lagi. Ya, keren emang. Ini ya apalagi kalau masa Covid kayak gini pasti banyak keringanan ya dari banyak beasiswa juga lah. Ini peluang sih sebenarnya buat teman-teman yang kurang mampu gitu, kalau di luar sana buat pengen kuliah IT, apalagi kan sekarang serba IT, itu bisa jadi jalan lah buat teman-teman yang kurang mampu gitu ya. Iya, benar. Nah, dulu kan udah masuk Rahma dulu tahun 2017 berarti ya? 2017 ya. 2017. Dulu kan ada yang namanya peta. Pekan Ta'aruf. Itu gimana kesan waktu peta tuh gimana kalau menurut lo?
Gini apa ya? Peta waktu itu pertama kali itu Dulu kan petanya Ambar Binangun. di mana sih? Iya, di luar itu tempat Ah, pramuka. ya. Ambar Binangun ya. Itu gimana Eh, kesan lo? dulu itu apa ya? Pertama itu emang gak ada yang sama sekali. Apa? Gak ada yang kenal? Gak ada yang kenal, gak ada yang kenal, gak ada yang kenal. Terus? Karena di situ baru kenal beberapa ya Hmm. teman-teman, termasuk satu kelompok juga kan. Kita ya? Iya, Satu kita kelompok. satu kelompok juga. Apa ya? Itu emang Kesan waktu peta itu memberikan kesannya kesan itu gimana? apa ya namanya? Kekeluarganya dapat banget sih waktu itu. Emang benar-benar di malamnya itu bisa akrab sama semuanya gitu ya. Hmm. Di malamnya itu. Dan Iya. emang aku lihat itu wah kayak gimana ya, baru kali ini kayak gitu. Baru kali ini ya? Soalnya aku dulu sebelum kuliah itu ya SMA itu aku tipe orang yang pendiam. Oh, pendiam. Baru bisa keluar dari apa zona ini, apa zona komunikasiku agak lumayan itu ketika masuk kuliah. Masuk kuliah baru bisa agak bagus. Iya, ya lumayan lah. Bisa ngomong dengan orang, Seenggaknya lebih pede gitu ya? Iya, lebih pede lah. Dulu itu wah enggak sama sekali nggak pede sama sekali. Nggak pede. Oke. Untuk teman-teman yang hadir, nanti kalau mau nitip pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, nanti saya bacain khusus buat guest kita. Terus nih, kan sekarang udah semester 8 ya, udah, iya pasti, ya kan? Iya. Udah semester 8, cuman udah selesai gitu. Iya, itu aja udah selesai lah. Hitungnya udah selesai, cuman kalau dihitung per semester, sekarang semester 8 posisinya kan sama ya. Nah, dulu waktu semester 1, semester 2, terus ngejalanin semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, itu yang dilakukan saat itu gimana? Ada strategi khusus nggak ketika mau ngejalanin semester 1, semester 2? Kegiatannya itu ngapain sih? Sebenarnya kalau dari awal emang tujuan niat awal ya. Tujuan niat awal itu emang benar-benar mau kuliah aja gitu. Kuliah doang gitu kan. Terus habis itu kok ngikut teman gitu, masuk organisasi gitu. Beberapa organisasi dan malah hampir semua organisasi dulu di semester 1 2 itu diikutin semua gitu ya? Iya, ikutin semua dulu gitu. Ngikut teman Masih semangat gitu ya. Masih semangat banget dulu. Dan kebetulan juga udah buat acara itu di semester 2 dulu, buat acara juga sama kakak tingkat itu. Acara apa itu? Seminar apa ya, bisnis sama Tokopedia dulu. Oh iya ingat. Dulu kebetulan juga jadi panitia kan dulu itu. Terus di semester 3 itu mulai gabung di Himatika Jogja bagian dana usaha dulu. Cuman nggak terlalu aktif sih di sana karena kondisinya jauh juga kan, terus nggak ada kendaraan. Mobilitasnya kurang ya? Iya. Terus di semester 4 itu dibarengan juga di semester 3 itu jadi Presma 3 dulu. Apa itu? Presiden Mahasiswa 3 BEM. Wow, keren di Rahma. Iya, di Rahma. Terus semester 4 itu jadi ketua panitia peta dulu. Ketua panitia peta. Di semester 5-6 itu udah mulai fokus sih. 5-6 fokus untuk kuliah. Enggak juga. Jadi kayak dulu kan emang dari semester awal sampai semester 5 itu kondisi itu nggak ada laptop ya. Nggak ada laptop. Jadi dulu itu harus emang benar-benar ada laptop, tapi kondisi nggak ada laptop. Jadi dulu tuh makanya kenal beberapa kakak tingkat, dan dari situ aku bisa minjem laptop mereka. Gitu. Baik banget kakak tingkatnya. Iya, lumayan baik banget ya. Alhamdulillahnya kan. Terus belajar pakai itu. Iya, belajar itu dulu. Ngerjain tugas pakai itu juga. Terus baru fokus itu di semester 5 karena udah mulai punya laptop sendiri ya. Jadi di situ udah fokus, mulai memang benar-benar belajar pemrograman di situ. Udah belajar sendiri otodidak dulu. Di semester semester 5 akhir lah ya. 5 akhir itu udah mulai dikasih tantangan sih dulu sama dosen sih buat di kerjaan proyek kan. Kebetulan juga waktu itu masih belajar kan,
cuma dikasih tantangan itu suruh ngerjain dan ya kita ambil kan, ada peluang gitu kan, kita ambil, alhamdulillah ya bisa lah selesai gitu. Berarti kan sekarang udah jadi software engineer di tempat kerjaan nih. Ya Berarti kalau terhitung sejak pertama kali belajar ngoding yang serius itu baru berapa tahun kan berarti? Itu semester 5 akhir. Itu berarti tahun 2019. Ya, Berarti 2019 akhir sekitar lah. baru 2 tahun berkecimpung dunia programming dengan serius berarti. Ya, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun lah. Dan hampir 2 tahun ini udah settle, udah dapat kerjaan yang bagus gitu. Ya, alhamdulillah. Dulu sih cuma ngambil freelance aja sih. Oh gitu. Nah, dulu kan suka ikut organisasi tuh di kampus atau di itu organisasi apa aja yang diikutin? Bisa disebut nggak? Terus kenapa ikut organisasi itu? Padahal kan banyak kan organisasi. Iya. Kenapa ikut organisasi? Dari yang pertama ya, aku ikut ada beberapa, hampir semua sih organisasi dari. Hampir semua. Banyak sekali waktu Anda. Iya, makanya itu dulu benar-benar waktu aja banyak banget. Dari era Pala. Iya, dari era Pala. Era Pala itu Rahma Pecinta Alam. ICC, Informatik Komputer Club. Oke. Nah, terus ada EIC. EIC itu apa? El Rahma Islamic Center. Berarti bahas keislaman gitu. Iya, bahas Islaman di situ. Terus dulu juga ngikut Himatika kampus. Nah, ya itu aja sih. Dulu sempat ikut apa yang Linux itu dulu? KSL. Terus kalau di Sierra jadinya EVOS ya? Iya, dulu. EVOS juga ikut dulu. Ikut dulu juga. Oke. Sempat ikut KSL juga itu. Sebentar doang sih dulu. Belajar tentang Linux ya kalau itu ya. Iya. Bagus itu sebenarnya tapi nggak jalan ya, nggak ada. Iya, nggak ada jalan itu waktu itu. Nggak ada yang ngejalani sih sebenarnya. Ya, kan ketika proses belajar nih sama di RMA, terus ikut komunitas, ikut organisasi. Kira-kira menurut lu nih ya, ada nggak kakak tingkat yang menurut lu itu asik dan bisa menjadi contoh buat lu untuk terus maju dan terus berkembang? Ada nggak sosok kakak tingkat yang dia itu menjadi panutan bagi lu? Panutan ya, kakak tingkat itu sebenarnya nggak panutan sih, mungkin lebih ke motivasi. Motivasi ada beberapa sih, banyak juga kalau kakak tingkat dulu, karena aku udah yang paling enak yang dia itu make you better gitu, kayak buat dirimu lebih semangat terus belajar. Oh, saya harus bagus nih kakak tingkatnya, saya pengen ngikutin jejak dia. Gimana? Ada nggak kira-kira? Mungkin kalau kakak tingkat yang jauh, agak lumayan jauh sih ya. Mungkin alumni ya. Itu kan kakak tingkat. Alumni itu ada dari, kalau dari segi apa yang sekarang ini ya, misalnya software engineer nih sekarang nih, lebih ke kakak tingkat itu lebih ke Pak Kansa. Oh, Mas Kanza. Mas Kanza itu. Terus kalau emang benar-benar yang agak deket itu dulu, emang benar-benar buat motivasi itu dulu ada Mas Aspuri sih sebenarnya. Mas Aspuri. Iya. Di situ udah, maksudnya dia dari semester 6 kalau nggak 5 itu ya, pokoknya sebelum kuliah itu dia udah mulai kerja. Nah, makanya kan dulu dari awal itu target di situ gitu. Kalau bisa tuh sebelum lulus wisuda itu kita harus sudah ada skill dan harus udah bisa kerja gitu ya. Udah bisa mandiri, ngasih sendiri. Itu sih motivasinya. Berarti pengaruh kakak tingkat terhadap adik tingkat itu besar juga kan berarti? Sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya besar juga gitu. Besar gitu kan, ketika mereka mencontohkan yang baik, apalagi kalau mengarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, iya benar. Tapi tentunya juga keputusan ada di tangan kita kan. Iya, kita sendiri yang bisa pemain utama. Ya, kita mau take action atau enggak gitu. Terus kira-kira nih selama kuliah nih, kira-kira dosen favorit lu siapa? Wah, ada nih. Ini sebut nama nih, sebut ya. Hadir nggak ya orangnya? Hadir nggak ya? Oke, cek dulu. Nggak usah. Siapa? Kira-kira dosen favorit?
Oke, dosen favorit ada satu nih, Pak Herdisa Santoso. Herdisa Santoso. Pak Kenapa Disa ini itu? masuk nih, Pak Disa. Kenapa dia jadi dosen favorit? Kenapa ya? Mungkin dari awal mula pertama kali ngerjain apa ya? Ngerjain emang bener-bener belajar pemrograman itu dari Pak Disa. Pak Disa. Iya. Dan emang dari ditantang di situ buat dulu ngerjain satu project itu dari Pak Diesel ini. Dari beliau. Makanya kan dulu itu ya emang apa ya, tertantang gitu. Baru belajar dikit terus dikasih project gitu. Makanya terus alhamdulillah langsung bisa di situ. Kadang itu skill itu bakal keluar ketika kita terpaksa atau kita disuruh ngerjain sesuatu yang kita sebenarnya belum bisa. Jadi kita break limit gitu. Kita harus memaksa diri kita untuk belajar sambil berjalan, ternyata bisa gitu. Nah, gitu iya. Padahal kan dulu kan belum tahu juga kan bisa ngerjain. Dulu emang nggak terlalu sih, cuman dulu itu emang nyoba-nyoba aja gitu. Makanya baru bisa itu ketika emang langsung terjun gitu kan. Iya. Langsung ngerjain langsung, emang dipaksa di situ bisa gitu. Iya. Dan emang bagus sih ketika apa ya? Kalau menurut saya pribadi, dosen kemudian langsung ngedidik anak didiknya itu langsung kasih project. Kerjain nih. Nanti kita evaluasi nanti hasilnya bagaimana. Kalau misalkan ada yang salah, kita perbaiki bareng. Nah, itu iya. mungkin lebih terkesan gitu ya bagi mahasiswa gitu. Nice. Nah, selama di kuliah nih, kira-kira pengaruh pertemanan dalam proses belajar kita di kampus itu seberapa kuat sih pengaruh pertemanan, terus bagaimana pengaruh mereka terhadap perkembangan kita? Apa ya, kalau aku dari aku sendiri ya? Iya, dari diri pribadi sih, pertemanan itu emang apa ya? Apa sih namanya sih? Itu yang membuat aku bisa berkembang di situ ketika ada teman. Karena apa? Teman itu berikan support iya. Terus apa ya? Ketika kita ada masalah kita bisa cerita gitu. Dan itu emang apa ya namanya? Berkesan banget ketika itu kita itu banyak teman gitu ya. Jadi enak gitu, kita sering-sering kesana kesini dengan apa skill mereka masing-masing gitu. Jadi kita tuh kayak bisa mendapatkan ilmu dari masing-masing teman itu yang berbeda-beda gitu. Ya. Kadang kan kita kan juga bebas ya memilih pertemanan. Nah, kita mau berteman sama siapa, bagaimana? Berarti emang pertemanan dalam lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Pengaruh banget sih kalau dari aku. Dan lu memilih untuk berteman dengan teman-teman yang punya visi dan misi yang jelas gitu ya. Iya. Yang sama-sama belajar dan mencapai cita-cita bareng dari yang sebelumnya itu belum bisa. Target lah intinya, kita bisa mencapai target bareng kan ya dari pertemanan. Oke, baik. Sekarang pengen tahu nih, kan kampus kita itu kan kita tahu sendirilah kampus Rahma dengan adanya begitu kan. Nah, dari kampus yang kita miliki ini, kira-kira menurut lo dari sudut pandang lo itu ada nggak kira-kira bentuk kekurangan dari kampus ya, dari seluruh ekosistem yang ada di kampus, dan yang menurut lo itu sebuah kekurangan dan bagaimana solusinya? Ada nggak kira-kira? Kalau dilihat dari sekarang ya gitu ya. Nah itu nggak cuma sekarang ya. Dari dulu kan. Dari dulu sampai sekarang, lu kira-kira di Rahma nih masih ada yang kurang begini. Kira-kira ada nggak kayak gitu, dan bagaimana solusinya biar lebih bagus lagi untuk kampus barangkali nanti? Mungkin kalau dari aku pribadi sih lebih ke cara pengajarannya. Karena di kampus itu kadang itu pengajarannya itu nggak sesuai juga sama yang di dunia industri. Karena berbeda juga kadang. Makanya kan kemarin ketika langsung ke industri, kok gini beda nih, kita harus belajar sendiri, mandiri sendiri. Makanya dari kampus itu
Ya sebenarnya mungkin bagusnya sih ya emang kita diberi arahan sih ya dikit-dikit gitu. Cuma kan kadang dari mahasiswa juga ada yang nggak respect, ada yang respect, ada beberapa yang suka, ada yang enggak. Iya. Nah gitu kan. Kadang juga ngelihatnya tuh ya emang ya bukan kesalahan dari kampus juga, mungkin dari mahasiswanya juga yang emang kadang itu dia nggak menanggapinya dengan serius. Iya kan. Oke, berarti kalau menurut aku, sepenanggap aku ya, Hmm. mungkin lebih ke kampus kurang memberikan wadah bagi teman-teman yang pengen serius mengulik di bidang tertentu dan diberikan wadah yang benar-benar resmi dari kampus gitu, bukan Tempatnya gitulah bukan inisiatif dari mahasiswa itu sendiri gitu, tapi benar-benar dari kampus kasih semacam ekosistem untuk berkembang di situ gitu ya. mengembangin skill di situ biar kita tuh ya emang siap gitu ketika terjun di industri. Berarti bukan ini ya, bukan cara pengajarannya ya, karena kan emang yang diajarkan itu kan sesuai dengan kurikulum yang ada. Iya sih, maksudnya ke situ sih. Maksudnya kita nggak bisa memaksa mereka untuk mengajarkan apa yang kita mau dong. Iya. Tapi at least apa namanya di kampus itu ada ekosistem yang apa namanya mewadahi benar-benar dari kampus yang mewadahi minat belajar di antara mahasiswa yang serius gitu kan. Iya. Dan menghasilkan produk yang bagus, benar-benar real bagus, apalagi bagus kalau misalkan hasil research teman-teman di kampusnya dipakai untuk kampus sendiri gitu. Nah itu, dan project-projectnya bisa dipakai untuk kampus. Jadi kampus tuh nggak usah mereka tuh kayak beli dari luar gitu kan. Ya, nah, kita dari ya memanfaatkan mahasiswa itu sendiri gitu kan. Kayak contoh sekarang itu kan kayak Pak Pepet itu kan yang buat codingan. Iya, buat codingannya full tuh. Kan capek kan masih ada dosen gitu, capek. Barangkali kalau ada ekosistem ini bakal diserahin ke teman-teman dan bahkan bisa jadi bahan skripsi juga gitu. Ya bisa itu sebenarnya. Keren. Terus apalagi ya, kan tadi kayak kekurangan dan bagaimana solusinya ya. Kalau sekarang kira-kira ada nggak yang seharusnya itu tidak perlu ada di lingkungan kampus? Entah itu dari sisi pertemanan atau ekosistem yang ada di kampus, apapun itu, yang menurut lu kira-kira wah ini kayaknya nggak terlalu berguna gitu di sini gitu, dan bagusnya nggak usah begini, nggak usah begitu, menurut lu? Kalau dari sebenarnya kalau dari kampus sih nggak ada sih, mungkin dari mahasiswanya kenapa? Jadi kalau dilihat dari pertama kali masuk gitu ya, pertama kali kita masuk kuliah nih ya, kulturnya udah beda gitu. Jadi ada yang ngegrup sendiri. Jadi kayak apa ya? Mereka itu meskipun dalam satu angkatan tuh kayak punya geng sendiri gitu. Enaknya geng sendiri. Bukan kayak ngerangkul jadi satu gitu. Kan enaknya kan kalau ngerangkul jadi satu gitu kan, entah kita mau ada apa ya tugas atau mau belajar bareng tuh enak gitu kan ngerangkulnya. Cuman kalau udah ngegeng kayak gitu kan udah jadi kayak gitu, jadi kayak geng-gengan gitu ya. Nah benar banget itu. Yang kayak gitu seharusnya nggak perlu lah ya. Nggak perlu lah ya aturannya cukup apa ya gabung ngelompok bareng gitu lah enaknya gitu ya. Kalau udah di kampus ya bareng-bareng ngumpul bareng, nggak mandang daerah. Iya lebih ya bener mandang daerah banget sih gitu. Oke lah, tapi ya itu kan menurut kita aja kan, apa namanya, nggak usah kayak gitu, tapi nanti kembali ke mereka, itu pilihan mereka kan. Iya. Terus lagi ya, kira-kira nih selama di kampus, selama kuliah, ada nggak ada apa nih ada nggak punya nama spesial yang apa namanya dari satu kampus? Nama spesial, emang dia orangnya spesial buat diri lo. Mungkin lebih ke memotivasi sih, lebih ke memberikan motivasi banget gitu. Motivasi apa tuh? Iya. Ya ada lah kayaknya. Berarti ada terbesit satu nama di dalam hati. Satu nama apa beberapa nama ya? Boleh. Jadi nggak cuma satu gitu ya? Iya kan apa ya? Lebih banyak orang itu lebih enak itu motivasi. Up dari mereka.
banyak lebih enak. Iyalah. Artinya banyak yang spesial di mata lu gitu aja lah ya. Iya. Sesungguhnya yang spesial itu ya nanti gitu. Ketika kita udah nikah itu ya udah itu spesial banget. Oh, itu beda konteks. Oh, iya. Ini ketika dalam diam melihat gitu. Oh, dalam diam melihat. Ada atau enggak? Ya gitu. ada lah, pastinya ada lah. Mau disebut nama atau enggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut. Nanti ketahuan. Terus hal-hal keseruan atau hal-hal yang konyol sama teman-teman yang selalu diingat. Ada dulu awal-awal kuliah ya di semester 1 dulu masih ngekos juga. Kos di mana? Kos di Alanwar dulu. Alanwar. Dan kebetulan itu pada nginep semua ya, nginep di satu kamar gitu. Banyak. Satu kamar bareng-bareng. Ada 8 apa 9 orang dulu tuh. Banyak banget bener. 8 orang. Iya, 8 kalau nggak 9 orang dulu. Cowok semua. Iya, cowok semua. Telanjang dada. Enggak, itu belum. Lain lagi itu. Dulu itu tidur kan gitu ya. Tidur gitu. Kayak pindang gitu ya. Iya benar. Jejer-jejer gitu dia. Waduh, bener. Kalau hal paling konyol itu ya waktu itu pas tidur. Itu kaki itu ditali sama panci gitu. Bangun-bangun, masya Allah berisiknya bukan main bener-bener. Yang ditali siapa? Kaki lu. Ditali siapa ya? Gak tahu yang nali siapa, gak tahu. Bas itu sepi gitu, gak ada orang gitu. Pada pergi, gue ditinggal sendiri gitu kan. Bangun-bangun kok ada itu, bangunin orang-orang. Ditali sama panci. Iya. Jadi pas bangun itu kelontang gitu udah. Waduh, bener-bener. Waduh, seru banget itu. Ya itu emang awal-awal kuliah dulu tuh seru banget sih karena masih sering kumpul dulu. Sering kumpul banget dulu, ngerjain tugas bareng gitu, terus begadang bareng juga. Awal-awal banget itu emang sering banget begadang bareng dulu tuh. Iya. Seru ya? Seru banget dah. Di akhir-akhir ini aja sih. Ya mungkin di akhir-akhir ini ya masih lah kita kumpul-kumpul. Cuma kan nggak seintens dulu. Iya, gitu. Kita punya prioritas. Ada prioritas masing-masing. Tapi nggak tahu nih kalau mahasiswa sekarang bakal kayak gitu nggak sih? Yang kalau aku lihat ya, kalau dari mahasiswa sekarang ini lebih ya itu tadi yang awal tadi mereka lebih ke ngegrup gitu. Ada grup masing-masing gitu, enggak. Ya apa ya, mainnya itu yang enggak ngumpul jadi satu gitu kan enak. Ya kan kita juga belum kuliah offline ya, jadi kan nggak pada ketemu tuh, jadi nggak kurang terlalu tahu kepribadian. Iya sih, benar. Cuman udah ada beberapa yang udah ketemu sih. Udah ketemu. Iya. Masih sesama mahasiswa baru gitu ya. Ya mungkin karena COVID juga jadi kurang rapat ya, apa namanya, komunikasinya sih. Ya emang balik lagi komunikasi sih itu semua. Oke. Terus nah ini pertanyaan yang sering kali teman-teman itu rasakan. Pernah nggak ngerasa salah jurusan? Pas di tengah perjalanan kuliah tiba-tiba ngerasa kayak salah jurusan gua nih, masuk sini, kuliah di sini. Sebenarnya apa ya, emang dari awal kuliah itu emang udah bener-bener niat ngambil prodi ini. Udah niat ngambil prodi ini. Jadi emang bener-bener kuliah itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya beban. Ya emang kuliah itu kayak enjoy gitu ya. Enjoy aja, kayak ya hobi gitu lah. Let it flow gitu ya. Jalan aja itu. Emang ya udah emang dari niat sih, dari SMA kelas 1 udah tak niatin masuk jurusan IT gitu ya. Makanya dulu tuh SNMPTN, SBMPTN aku ngambilnya IT semua. IT semua. Makanya nggak keterima. Apa-apa. Yang penting masuk Rahma terus kita ketemu. Iya, yang penting ya emang udah dikasih jalan di Rahma gitu. Berarti nggak pernah ngerasain salah jurusan ya? Nggak pernah, emang udah sesuai sebenarnya. Passionnya udah passionnya di sini gitu. Oke, mantap. Terus pernah nggak, kan tadi kan ada sempat cerita kayak di semester sekian kayak mau belajar itu nggak punya laptop gitu kan? Nggak punya laptop, terus apa namanya, itu kan keterbatasan tuh. Iya. Iya nggak sih? Nah, dari keterbatasan yang lu miliki itu kira-kira keterbatasan yang dimiliki itu mempengaruhi proses belajar nggak? Sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan keterbatasan itu, karena kita juga bisa apa ya, minjem punya teman juga kan. Dan juga kita bisa, mungkin kita emang kalau nggak bisa minjem kita bisa belajar bareng sama dia nih. Dan juga kalau bisa
teman itu jangan itu aja gitu. Kita harus jalin jaringan gitu lah. Jaring Istilah pertemanan yang jaring luas. pertemanan yang luas, entah itu dengan kakak tingkat, adik tingkat, atau semuanya itu. Jadi kita tuh udah punya banyak channel gitu. Kita misal nih mau, kita nggak ada pinjaman nih laptop di semester ini, kita ambil di kakak tingkat nih. Kalau ini memang nggak boleh ya udah kita belajar bareng, ayo gitu, sama jadi gas bareng gitu. Jadi keterbatasan yang kita miliki itu sebenarnya tidak mempengaruhi belajar kita. Harusnya Enggak berpengaruh. selalu Cuman ada solusi di situ. selalu ada solusi. Tinggal Kembali kita ke diri masing-masing sebenarnya. mau cari solusinya bagaimana. Iya, niat apa enggak? Nggak pasrah dengan keadaan. Iya, benar. Jadi nggak punya laptop itu bukan alasan Bukan untuk tidak alasan. belajar IT gitu kan. Iya, benar. Nggak punya laptop pun tetap masih bisa belajar walaupun dengan cara yang lain. Iya. Ya, itu nanti kembali ke usaha dari kita. Sejauh mana sih usaha kita gitu kan. Oke. Yang selanjutnya bahas tentang skripsi. Skripsi ini kan udah nih. Udah. Alhamdulillah udah selesai. Dan Itu kemarin gimana sih waktu selama ngerjain skripsi itu gimana? Capek nggak? Maksudnya bukan capek apa enggak ya? Tapi lebih ke ada nggak kesulitan kita ngerjain skripsi terus kalau kesulitan itu pasti ada ya. Entah itu dosen pembimbingnya gimana atau ngurus administrasinya kayak gimana. Cuman lebih ya, kalau aku sih lebih ke buat programnya sih. Buat programnya sambil belajar, karena kan dulu sambil belajar ya. Nah, kemarin-kemarin itu sambil belajar, dan itu buat itu di sekitar berapa bulan ya? 2 bulan dulu sempat buat programnya. 2 bulan doang? 2 bulan doang, karena sempat apa ya, berhenti di tengah jalan dulu karena bingung alurnya gimana, ada perhitungan dan emang udah stuck di situ. Ya. Dan itu baru nanti udah stuck di situ baru cari jalan gimana caranya biar bisa, baru tanya ke dosen. Oh, dosennya responsif juga ya? Responsif juga, dikasih tahu jalannya kayak gini, alurnya kayak gini. Judulnya apa sih skripsinya? Dulu itu sistem informasi penjadwalan mata kuliah di STIMIK Al-Rahmah. Oh, jadi untuk STIMIK Al-Rahmah. Iya, dulu tuh jadi sistemnya itu kita apa ya, membuat jadwal otomatis. Jadi udah nggak usah manual lagi. Kalau sebelumnya kan manual gitu. Iya, kalau sebelumnya tuh masih manual, jadi nanyain ini bisa di hari apa nih, di hari apa. Gitu. Sekarang udah bisa otomatis harusnya. Iya, harusnya. Tuh. Keren. Berarti bermanfaat untuk kampus. Alhamdulillah. Iya. Oke. Kan selama ini kan selama di Al-Rahmah terus sampai hari ini itu kan banyak ikut komunitas kan. Yang alhamdulillah. Nah, sebenarnya seberapa pengaruh sih komunitas yang ada, terus tempat-tempat belajar atau seminar dalam media pembelajaran kita? Seberapa pengaruh sih? Kalau dari menurut lo ya? Kalau dari aku sendiri sih apa ya? Kalau dari seminar nih, misal seminar nih, itu buat buat motivasi kita lebih maksudnya lebih ngena gitu. Jadi kita misal mau belajar ini tuh kayak ada penguatnya gitu dari motivasi itu. Oh, ketika kita lihat seminar kita juga bisa menentukan kita mau belajar apa juga gitu. Nah, ada arahnya. Jadi ada arahannya gitu. Sebenarnya ngikut seminar apapun itu nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Ada seminar apa? Ikut aja. Perbanyakan seminar. Dulu di awal-awal kuliah itu seminarnya itu yang aku ikutin itu kewirausahaan terus. Kewirausahaan. Iya, bisnis terus dulu. Sempat terjun ke sana, ke hotel sana, hotel sini lah gitu. Belajar bisnis dulu. Jadi apapun seminarnya itu sangat membantu ya. Sangat membantu karena itu kan ilmu sih sebenarnya. Memberikan insight yang lebih gitu. Nah, soalnya kan di kampus nggak diajari. Iya, makanya kita cari keluar gitu. Ketika di luar, ternyata ada ini toh. Ternyata di luar itu ada sesuatu yang nggak ada di kampus dan itu bagus gitu dipelajari. Terus sekarang kan lebih fokus ke software engineer ya. Iya, software engineering. Nah,
kenapa sih memutuskan untuk mengambil konsentrasi ini? Padahal kan dunia IT kan luas ya. Ketika Iya. kita pertama masuk ke Erahma, itu kan banyak banget bidang yang disuguhkan. Gitu kan. Kita bisa menjadi content creator, designer, programmer, apapun itu. Kenapa lebih memilih software engineer? Ada alasan khusus nggak? Alasan khusus sih mungkin ya karena emang dari awal itu emang fokusnya di situ sih. Jadi dari awal emang udah fokus ke back end developer ya. Coding. Iya, udah fokusnya emang udah di pemrograman di situ. Oke. Emang dari awal dari situ. Jadi ya kemarin tuh sebenarnya pertama itu udah dikasih lowongan itu sekitar bulan Agustus ya. Agustus tahun 2000. Agustus 2020 kemarin. Dan itu kebetulan masih di Kalimantan. Makanya belum berani belum berani ngambil, dan kan belum tahu juga ini nih ngapain aja sih gitu. Suruh ngapain sih? Suruh ngapain aja sih karena ya apa ya, kita tuh aku sendiri tuh belum tahu gitu. Belum pernah terjun belum pernah terjun langsung gitu kan. Nah, makanya terus habis itu daftar dikasih lagi lowongan kebetulan sama teman itu di bulan September. Dan itu kan tak tanyain kan di situ dia tuh ngapain aja sih. Nah itu kok sesuai gitu apa yang sama yang udah aku pelajari gitu selama ini kan. Nah dapat daftar di situ dan alhamdulillahnya keterima. Jadi kenapa ngambil konsentrasi ini ya karena emang udah ada di jalannya di situ. Iya, emang passionnya di situ lah. Passionnya di situ gitu ya. Udah emang udah ditentuin dari awal pengennya ke situ. Nah sekarang ini kan udah kerja nih. Ya, alhamdulillah. Kerja di software engineer di BSI di kan. Itu gimana rasanya? Maksudnya perbedaan ketika sebelum kerja, ya ketika mahasiswa ya pastinya, sama ketika udah kerja itu kayak gimana sih? Mungkin apa ya? Gimana rasanya ketika udah kerja? Lebih ke memanage waktunya harus benar-benar bisa gitu. Nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Dulu itu emang bener nggak bisa bener gitu namanya. Banyak gabutnya. Banyak entah kesana kesini nongkrong kesana kesini nggak jelas banget kan. Kalau bisa lebih dikurangi ya, lebih dikurangi karena lebih ke itu tadi ada kerjaan, ada yang lebih prioritas. Oh kalau sekarang? Iya kan. Gitu. Terus juga apa ya? Di yang aku rasain tuh tak kira itu apa ya, dulu itu ngelihat lingkungan kerja itu kayak gimana tuh beda gitu sama yang udah dirasain. Dulu tuh kira tuh kayak dikiranya kayak gimana tempat kerja? Kayak tuh kantoran. Iya, kayak kantoran tuh kayak apa ya, semacam kejar deadline. Harus kerjain sekarang gitu, di target sekarang gitu. Ternyata ketika terjun langsung itu enggak seberat yang dipikirin gitu kan. Enggak se mainstream yang gitu. Ya lebih ke enak gitu, ada kekeluargaannya kalau yang sekarang nyaman banget, lebih open mind gitu ya. Iya. Dan ketika pertama masuk kerja gitu gimana rasanya? Waduh, pertama kali masuk kerja itu kayak merasa tuh cumplung. Insecure banget bener-bener. Insecure banget bener. Kenapa insecure? Karena apa ya? Yang aku pertama kali masuk itu, tingkatannya udah beda gitu. Kayak mereka udah sampai. Iya, mereka tuh kayak udah di atas semua gitu. Teknologinya udah macam-macam. Dan dari aku sendiri kan aku belum tahu juga kan. Belum tahu sampai sejauh itu gitu kan. Dan baru di awal-awal dulu, wah ini mereka ngapain sih? Aku nggak tahu. Ini ngobrolin apa? Aku nggak nyampe banget. Waduh, kata gue. Jadi pas pertama masuk kerja gitu, ngeliatin orang ngerjain apa, Iya, dulu tuh cuma yang bener-bener ngeliatin gitu. Cuman ya udah ngeliatin ini ngapain gitu kan. Terus awal-awal kerja juga bingung mau ngapain ya gitu. Karena belum ada tujuan dulu. Ya. Baru awal kan, masih pertama gitu. Baru awal itu masih merasa cukup. Ngeliat-ngeliat dulu gitu lah istilahnya. Iya. Nah, kalau sebelum kerja dan sesudah kerja tadi itu, kalau dari kondisi pribadi kayak gimana sekarang? Finansial atau apapun? Kalau
sekarang ya lebih kayak sekarang itu sama dulu itu mungkin dulu itu masih minta orang tua ya, Masih minta orang tua. masih minta orang tua, bayar kampus orang Bayar tua, kampus orang tua. dan alhamdulillah sekarang udah kerja sih udah bisa mandiri sendiri, Udah bisa jajan. udah bisa jajan gitu. Kalau dulu tuh emang udah bener-bener di manage gitu keuangannya itu. Sehari harus ini dah pokoknya, habis ini dulu juga. Makanan paling enak itu di Lika. Oke, dulu ya bener. Cuma dulu ya bener. Itu makanan ya warung favorit itu. Warung Anak-anak favorit. kampus itu. Dulu sih, dulu ya. Sekarang Dulu udah sebelum kerja. Iya, sekarang udah mah kerja, wow, udah bisa ke KFC ya. enggak juga malah. Aduh. Asik ya, seru ya. Ya sih ya. Nah, kalau menurut lu nih, kan sekarang udah kerja. Kalau menurut lu perbedaan dunia kampus dan dunia kerja itu gimana sih? Dunia industri gimana? Perbedaan mendasar yang menurut lu, wah ini ada di dunia kerja tapi nggak ada di dunia kampus dan nggak bisa diterapin di dunia kampus. Kalau apa nih dari segi itu dulu ya, dari segi keilmuannya dulu. Ilmuwan, Nah, ilmuannya mungkin ketika emang kemarin waktu pertama kali kerja itu tuh belum pernah diajarin di kampus gitu ya. belum pernah diajarin di kampus secara teknikalnya maksudnya? Iya, secara Oke. teknikalnya. Kayak mungkin Belum pernah praktek lah istilahnya di situ. Karena kan baru pertama kali praktek itu ya ketika emang terjun langsung di kerjaan kemarin. Itu sebenarnya bukan salah kampus ya? Maksudnya Bukan. Ya dulu nggak belajar aja gitu kan berarti? ya nggak belajar itu karena kita nggak tahu. Nggak tahu Nggak dan ada arahannya gitu. Oke. Oke, kita harus kemana sih gitu kan. Emang bener kampus itu ngarahin kita gitu. Berarti Kadang kan ada yang beberapa emang nggak ke arah gitu. Oke. Masih ngawang dan Masih ngawang. Misal kayak dulu belajar web service nih. Buat API aja gitu kan. Buatnya cuma sekedarnya doang. Sekedarnya doang, nggak sampai ngedetail gitu kan. Kayak gimana caranya memanage query gitu kan, biar lebih ringan itu lebih gimana, lebih gitu cepat. kan. Lebih cepat gitu, itu dari sisinya mana, dari Dari backend-nya apa dari database-nya gitu. Nah itu ya baru emang, ketemu case-case-nya baru case-nya itu ketika emang kerja gitu, terjun langsung gitu kan. Iya. Berarti itu dari segi teknikal gitu. Kalau dari segi lain mungkin ada nggak kayak di kampus emang nggak ada di kampus dan baru ketemu di dunia industri. Apa ya kalau aku lihat? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Mostly tentang apa yang dipelajari gitu aja. Iya, kalau di aku sih cuman ya mungkin dari itu aja sih. Iya. Karena emang dulu waktu selama di kampus emang nggak mempelajari itu jadi nggak tahu. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja. Ini buat teman-teman yang hadir atau yang nonton nanti gitu kan. Jadi emang apa ya? Sekarang kalau kita masih di statusnya masih mahasiswa itu tidak menjadikan kita itu tidak mempelajari apa yang ada di luar gitu kan. Iya, benar. Bagusnya kita tetap belajar apa yang diajarin di kampus dan kita juga mempelajari apa yang ada di luar. Jadi ketika kita keluar itu nggak kaget banget gitu loh. Ternyata beda banget gitu ketika kita keluar banget. Ternyata udah wah perkembangan teknologinya sangat udah jauh banget. Apalagi nanti kalau ngomongin masalah produk pengen menjalankan sesuatu yang sama tapi banyak produk pilihan dengan segala keunggulan dan ukurannya masing-masing gitu kan. Pemilihan kayak contoh nih kayak message broker ada Kafka, ada RabbitMQ, terus bla bla bla. Itu kan teknologi message broker tapi produknya banyak dan kita harus memilih sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan budget perusahaan kayak gitu. Itu banyak lah ya kita mempelajari sesuatu di tempat kerja ya. Terus bisa dideskripsiin singkat nggak kerjaan software engineer itu ngapain sih di tempat lu ya? Kalau itu ngapain gitu? Apakah dikasih job bersihin AC juga? Enggak juga sih. Jadi kalau dari tempatku sendiri itu kita tuh ada beberapa software engineer itu ada dua sih ya. Ada front end-nya, ada back end. Dan kebetulan aku masuk di back end. Dulu awal-awal itu berarti modelnya udah arsitekturnya udah nggak monolit lagi ya? Iya.
microservice, belum dikatakan microservice juga. Mungkin pertengahan ya, udah nggak monolith lah. Udah Ya, dipisah backend sama frontend-nya gitu ya. tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu gimana kerjaannya? Kalau Ngapain sih gitu? aku ya di awal dulu emang back end, tapi sempet waktu itu full stack. Full stack. Front end sama back end, Backend-nya kerjaan semua. Kalau back end dulu itu kita kayak buat apa ya, API. Ya, jadi web biar service, web service gitu. Jadi biar bisa dieksekusi lewat front end Front-end. tadi gitu. Terus lebih ke juga harus pinter-pinter ngolah data. Jadi misal data mentah itu ini prosesnya gimana biar bisa diolah gitu, biar bisa ditampilin lah istilahnya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan aplikasi ya. Terus apalagi kalau emang benar-benar itu apa ya, produknya itu belum pernah dibuat sama sekali kan. Jadi emang benar-benar kita udah harus produk apa, datanya itu apa aja sih yang dibutuhin gitu. Kita harus ngerangkai dulu gitu kan. Apa aja yang kita butuhin datanya, terus itu nanti ngolahnya gimana. Terus kita butuhnya apa aja gitu. Jadi requirement-nya apa aja, terus nanti diolahnya bagaimana, baru nanti dibuat desain, nanti terus baru ke codingannya. Oke. Dan itu sebenarnya udah dipelajarin ya di kampus ya, untuk secara garis besar ya. Web service gitu kan, ada pemrograman. Iya, web service dulu itu namanya. Nama mata kuliahnya web service dulu. Cuman yang dipelajarin di kampus itu sekedar cuma kasih pemahaman kita kalau misalkan ada loh pemrograman itu cuma web service-nya doang gitu. Iya. Nanti bagusnya teman-teman mahasiswa itu ketika belajar itu sekalian tuh dicari teknologi apa aja sih yang ada di web service gitu kan. Banyak banget itu. Jadi nggak cuma terbatas yang ada di kampus doang. Karena kan yang dipelajarin di kampus kan cuma segitu aja kan. Nanti pengembangan itu nanti ketika di kos atau jadi ya apa ya, lebih ke ngembangin masing-masing lah, atau didik sendiri-sendiri, nggak harus bergantung sama kampus sih. Oke. Nah, ini udah mau akhir sesi nih. Kalau misalkan nih lu dikasih waktu untuk kembali ke semester 1. Ya, sekarang ya. Kalau lu dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk kembali ke semester 1 lagi, untuk mengulangi semuanya yang ada, itu kira-kira apa yang lu bakal lakuin? Ini buat pelajaran teman-teman yang masih awal ya, gitu kan. Mungkin dari gua apa ya, lebih ke nargetin, lebih tertarget. Jadi apa yang harus dibuat, misal di semester 1 apa target kita semester 1 itu apa sih? Mau ngapain? Target setelah pokoknya selesai semester 1 itu harus kita bisa apa? Iya, jadi selama semester 1 ini kita menargetkan sesuatu, dan di akhir semester 1 kita harus mendapatkan sesuatu, harus mendapatkan itu gitu. Terus lebih ke alurnya, lebih ke apa ya? Nyusun strategi gimana caranya biar target itu tuh tercapai gitu. Berarti kalau dikasih kesempatan untuk balik lagi ke semester 1, gue pengen lebih tertata lagi. Nah, lebih menata apa ya? Menata hidup. Ya pasti itu pasti. Menata hidup. Belajar pastinya. Belajar ya, ngembangin skill mungkin di awal bukan di akhir seperti ini gitu kan. Jadi kayak lebih udah ketika semester akhir itu kita udah lebih luas, udah agak luas gitu lah wawasannya lebih luas. Ya, enggak kayak sekarang ya. Kayak masih kayak baru mau mulai gitu kalau sekarang tuh sebenarnya. Tapi bukan berarti terlambat ya. Bukan terlambat, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Memulai. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk balik, itu lebih dari dulu lebih greget lagi. Lebih greget lagi, lebih belajar, nggak main sana sini, nongkrong sana sini. Waduh, bener. Jadi untuk adik-adik tingkat yang masih semester awal, itu better waktunya itu diluangkan untuk diinvestasikan ke hal-hal yang bermanfaat, ke pengembangan diri, skill, dan ya apapun itu yang menunjang pendidikan. Jadi ketika nanti udah di akhir semester itu udah nggak pusing, nggak bingung, ngerjain skripsi juga pasti lebih mudah, dan nanti ketika lulus itu udah siap kerja, sudah ada skill, atau bahkan sebelum lulus sudah kerja nih kayak Mas Rizky ini. Alhamdulillah.
Terus terakhir nih nasihat buat adik-adik tingkat yang sekarang, kira-kira apa sih buat adik-adik tingkat yang semester 1, semester 2, semester 3, semester nggak ada ya. Semester berapa sih sekarang? Semester 2, Semester 2, semester 4, ya semester genap. ganjil. Pokoknya sekarang yang Genap. iya genap. Semester genap. Kasih pesan untuk mereka, nasihat gitu biar mereka itu punya jiwa yang baru ketika mendengar nasihat dari lu. Oke, kalau di pesan dari gua nih ya, untuk mahasiswa yang masih baru semester 2. Tatap mereka dong. Baru semester 2, 4, 6 gitu ya. Mumpung masih sekarang gitu ya. Lebih ke cari gitu. Passion kita tuh di mana gitu. Kita tuh maunya di mana sih gitu. Jangan nyari di akhir gitu. Karena nanti kalau udah di akhir itu kita ada ngerasa gitu. Kenapa sih kok nggak dari awal gitu kita nyarinya. Di akhir kita baru nyari-nyari. Nanti kayak ada kebingungan gitu kalau kita lihat. Makanya mumpung masih di awal, kita cari passion kita di mana dan kita fokusin di situ. Dan emang kalau kita nggak tahu passion kita di mana, dicobain satu-satu, mana yang lebih lebih tertarik. Lebih tertarik itu nanti di mana? Lebih enjoy gitu. Lebih enjoy, lebih nyaman lah istilahnya gitu. Mumpung masih di awal kan gitu. Daripada nanti menyesal di akhir gitu. Ya bukan menyesal sih, mungkin karena agak telat. Gitu aja. Pesan-pesannya buat adik tingkat biar lebih belajar. Pandemi ini bukan menjadi suatu alasan untuk tidak belajar. Iya benar. Kalau ini pertanyaan pertanyaan yang baru muncul. Semasa pandemi ini sebenarnya lebih menguntungkan nggak sih untuk belajar lebih banyak? Oke, sebenarnya ya kalau yang dari menurut lu nih. Iya dari sebelum pandemi sama setelah pandemi. Kalau dari gue sebenarnya gini, di pandemi itu kita belajar itu cuma lewat via Zoom. Via Zoom. Dan belajar apa nih? Kampus. Iya, kampus kan. Okay. Dalam artian kampus nih ya. Kita belajar lewat Zoom nih. Itu pasti kadang tuh ada yang mereka itu kayak santai nih, ini cuma di via Zoom kok. Iya, benar. Enggak terlalu yang benar-benar niat untuk dengerin itu gitu ya. Kayak ngikutin materi. Enggak terlalu gitu ya. Ya cuman ya udahlah yang penting ngerjain aja gitu. Nggak paham juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ya jangan nggak gitu juga kan. Maksudnya tuh lebih kalau pandemi ini malah justru harusnya itu waktu yang menguntungkan buat belajar lebih banyak. Yes, karena waktu kita itu banyak banget luangnya. Betul. Ketimbang kita di kampus. Karena kalau ke kampus itu kita ada spend waktu untuk jalan gitu kan. Nongkrong bener banget gitu. Nongkrong. Nah, mumpung ini lagi pandemi kan, di situ lebih enak kita belajar. Kalau memang ada teman, kita belajar bareng gitu kan. Sesuai yang seprovinsi gitu kan. Lebih enak, malah lebih mendalami. Kalau emang berdua, bertiga, berempat itu akan lebih enak sih nyambungnya gitu. Cari teman yang satu frekuensi gitu ya. Iya, benar. Tuh, punya tujuan yang sama. Sevisi misi, setarget gitu lah. Oke. Jadi buat teman-teman, termasuk juga sekarang kan masih pandemi juga. Iya. Jadi dimanfaatin waktu yang banyak ini, karena kan kita kuliah masih offline dan itu sebenarnya menguntungkan dari segi waktu. Iya, dari segi waktu dan tenaga. Banyak peluangnya. Kita bisa alokasikan untuk kepikiran untuk belajar something new atau belajar sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari gitu. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya nih secara saya kasih kesempatan buat teman-teman yang nanya di chat. Ini coba ada nggak yang udah bertanya? Ini. Udah ada yang nanya ya? Nih, coba gue bacain ya. Aduh. Ini pertanyaan dari dosen. Kalau Ahmad yang paling memotivasi siapa, Mas Rizky? Terserah mau jawab atau enggak, itu preferensi lo. Karena ini sebut nama kan. Gak usah sebut nama ya Pak. Gak usah sebut nama, gak apa-apa. Mungkin kenapa dia itu membuat motivasi lo gitu. Bisa ada nggak sih? Kalau satu nama ya, kalau dibilang paling memotivasi itu pasti ada gitu.
Gitu, Kenapa? pasti ada. Karena apa ya? Mungkin kalau dibahasain dengan kata-kata susah sih. Aduh, Aduh, rasanya itu tidak bisa diungkapkan. nggak bisa diungkapkan gitu. Ya karena emang apa ya? Ya motivasi lebih, ya motivasi hidup lah lebihnya. Oke, gitu. lebih ke motivasi itu. Iya, benar. Mungkin beliau nih sedikit malu gitu kali ya untuk menyebut nama. Nanti kalau Pak Herdisel mau tanya langsung ke orangnya boleh di belakang layar. sebenarnya udah tahu Mbak Disa. Oh, udah tahu, mancing-mancing aja ya. Terus siapa lagi? Ini kok ada yang jawab Mbak Aminur. Jujur saja, Riz. Inisialnya V, E, dan L. Banyak sekali. Oke, ada nggak nih? Bagaimana cara menemukan passion yang cocok untuk kita? Bagus nih pertanyaannya. Oke, yang tadi ya, yang udah tak saranin dari Ya, tadi kan, ya, Bal. kan tadi kita menemukan passion kan. Iya. Nah, itu gimana sih caranya? Caranya ya tadi, kalau misal kita nih nggak tahu passion kita di mana, kita coba satu-satu. Gitu. Kita coba satu-satu, mana yang buat kita nyaman di situ. Kalau emang udah ketemu, fokusin di situ, jangan ke yang lain. Mungkin yang lain nggak apa-apa, tapi sekedar tahu aja. Kita harus ngefokusin yang memang benar-benar yang kita buat nyaman. Nah, harus kita fokusin di situ. Berarti semester 1, semester 2 itu banyakin belajar sesuatu. Iya, gitu banyakin kita tuh paham sesuatu gitu. Banyak nggak usah paham juga nggak apa-apa. Iya, ya tahu juga kan. Iya. Sekedar tahu juga paham. At least kita ada seminar apa, ikut dulu barangkali. Iya. Saya passionnya di situ. Gitu Iya, kan. benar. Ikut apa. Termasuk juga organisasi ikut apa. Barangkali nanti ada yang klik dan itu menjadi jalan hidup kita. Gitu. Iya, karena kita nggak tahu tuh jalan yang kita tempuh itu mau keluar dari mana gitu ya. Kita cuma berusaha jalanin satu-satu. Nanti kalau ada yang lebih enak kita jalani, itulah passion kita jalani, lebih fokus di situ. Kita fokusin di situ. Oke. Gitu ya Mas Godi, semoga menjawab. Terus Kak izin bertanya, Kakak sekarang kan terjun di software engineer. Dulu pas pertama belajar, banyak belajar dari dosen-dosen atau otodidak. Masalahnya aku merasa semua makul yang disampaikan dosen-dosen pas kuliah materinya cuma dasar banget. Terus tahu-tahu udah pindah matkul lagi. Wah, ini ya. Ya ini saya merasa semua matkul. Dulu pas pertama ya. Terjun waktu awal. Berarti ini mbaknya ini siapa sih? Renaldi Galih Arya. Tadi ngedengerin dari awal nggak? Tadi itu sempat kita bahas ketika pertama kali belajar coding. Iya, benar. Itu kan baru 2 tahun yang lalu. Nih kalau misalkan tadi ada yang belum join, Mas Rizky ini baru belajar coding itu baru 2 tahun yang lalu, baru pas semester 5 akhir. Itu baru bukan ketemu passion ya, baru ketemu kesempatan untuk lebih banyak belajar coding ngoprek-nya itu semester 5 akhir. Dan ketika itu belajar codingnya itu dibantu sama dosen juga kan, dikasih challenge, dikasih tantangan sama dosen Pak Herdisel, dan itu sangat berpengaruh ya. Pengaruh banget karena dari situ. Nah ini kan pertanyaannya kan berarti waktu pertama belajar itu waktu jadi software engineer, mau belajar jadi software engineer itu lebih banyak belajar dari dosen atau otodidak? Sebenarnya sih dua-duanya sih kalau dari aku ya. Dari aku itu dua-duanya, karena emang dari situ kan kita nggak tahu nih mana yang lebih besar effortnya. Ya. Nah gitu kan. Jadi semua itu ya kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu gitu. Ya. Nah gitu. Makanya kalau bisa otodidak, terus kalau bisa kita sering-sering sama dosen ya kenapa enggak gitu. Kalau bisa semuanya kan lebih enak gitu. Ya. Karena pemahaman kita juga nanti bertambah gitu kan. Iya, nggak cuma kita belajar otodidak sendiri, kita kalau otodidak sendiri kita cuma tahu dari pemikiran kita doang gitu. Iya, benar. Kalau kita tahu kalau kita sama misal sama teman kah, atau kalau dari aku dulu sama dosen gitu kan. Ya. Jadi kita tahu gitu kan. Dari masing-masing tuh pemahamannya itu kan pasti beda-beda gitu. Nah, jadi kita lebih paham dari situ gitu. Jadi itu kita nggak cuma berjalan sendiri, ya kita harus berkolaborasi dengan dosen, dengan teman. Yang pasti
cari teman yang satu frekuensi yang kira-kira kalau misalkan kita pengen jadi apa, kita bisa berjalan bareng dengan mereka. Nah, iya Contoh betul. kalau misalkan pengen jadi software engineer, berarti cari teman-teman yang punya satu misi. Terus libatkan dosen di situ karena kan kita juga masih kuliah kan, masih ada dosen, ada peran dosen di situ yang membimbing kita. Jadi jangan sampai bingung kita mau mulai dari mana. Mulai niat terus apa namanya? Kita kalau misalkan otodidak belajar, cari teman, cari komunitas dan libatkan dosen, cari minta saran ya. Ya, saran, lebih ke saran sih yang benar. Jadi jangan bingung. Semua kalau menurut aku sih kuliah materinya cuman dasar banget sih emang benar ya, karena emang kuliah itu bukan tempat kita apa namanya dapat ilmu di dunia industri ya, beda. Karena sebagaimana yang kita udah bahas tadi, dunia industri sama dunia kampus itu beda. Beda banget. Jadi kalau di kampus ya kita pelajarin apa yang ada di dasarnya, dasar-dasar mata kuliah, dan itu pasti pengaruh karena dari dasar itu belajar. kita bisa ngembangin gitu kan. Nah, jadi jangan diremehkan kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran dasar, karena kalau pelajaran dasar aja kita nggak paham, apalagi ke tingkat selanjutnya. Gimana kalau kita belajar di level selanjutnya, kalau dasar aja nggak begitu paham. Jadi ketika diajarin mata kuliah yang dasar, ya diterima aja sambil belajar otodidak di samping itu ya. Karena waktu kuliah sama waktu pribadi kan lebih banyak waktu pribadi kan. Iya, jelas. Waktu kuliah di masa pandemi kan dikit-dikit tuh. Itu pun nggak tahu yang kuliah siapa, yang beneran siapa itu, yang cuma absen doang siapa. Nah, itu dimanfaatkan waktu luangnya. Jadi kuliah dipelajarin basicnya, waktu otodidak itu ngembangin dari basic itu tadi. Jadi jangan buta arah, apa namanya, udah mulai menata. Terus berapa banyak Kak ilmu yang telah diajarkan berguna di dunia software engineer yang sedang Kakak jalani? Mungkin ilmu yang dari kampus kan ya? Seberapa banyak ilmu yang dari kampus, yang diajarkan di kampus, itu digunakan di dunia kerja? Seberapa banyak persentase kali ya? Kalau persentase ya, mungkin kalau dari kampus itu ada sekitar 50 ada, 50%. Setengahnya ya? Setengahnya ada masuk. Berarti 50-50 lah kalau dari aku sendiri sih ya. Berarti kalau misalkan kita cuma otodidak doang, maksudnya mengindahkan hal-hal yang ada di kampus itu jomplang sebenarnya. Iya, jomplang. Makanya itu apa ya? Mulai itu emang kampus itu buat arahan gitu. Buat berpijak di awal gitu. Batu awal untuk mencatnya ke tingkat selanjutnya. Itu jadi ini apa sih? Kalau megang sisir. Jadi apa yang diajarin di kampus itu pasti applicable juga di tempat kerja, asalkan kita memahaminya dengan baik gitu. Emang dasar yang dipelajari itu dasar, tapi bisa jadi dengan pemahaman dasar itu kita bisa mengembangin di dunia kerja. Kalau misalkan di dunia kerja itu kita nggak ngelewatin proses yang ada di kampus, itu bisa jadi kita agak bingung gitu, karena bingung banget pastinya, karena kita nggak dapat basicnya. Kalau kata Kak Rizky itu 50% dunia kampus itu sangat membantu banget di dunia karir atau di dunia industri gitu. Ada pertanyaan dari Pak Diesel. Ada pertanyaan lagi? Mana? Ini. Nah, itu pertanyaan serius nih. Kok dulu Kak Rizky yakin dan pede bisa menyelesaikan semua tantangan yang saya berikan? Oh, ini Pak Diesel yang ngasih tantangannya ya. Iya, dulu. Terima kasih Pak Diesel yang telah menjadikan Rizky seperti ini. Cukup. Mulai dari proyek, terus lomba ekoji dan scripts yang jelimet, padahal saya sendiri nggak yakin loh. Tuh pertanyaan, kok dulu lo yakin sih? Enggak, dulu emang karena apa ya? Emang kebetulan waktu itu tuh baru mulai belajar kan. Terus itu kasih tantangan kan. Dari situ emang merasa, buat kayak gini nih, ketantang banget nih. Ya, karena apa? Aku mikirin dari alurnya segini. Wah, ini kayaknya keren nih kalau jadi gitu kan. Nah, dari situ aku nyari sendiri nih. Ngembangin sendiri, kita cari apa aja sih yang diperluin gitu, yang aku perluin gitu untuk buat kayak gini. Ya. Dari situ aku ngembangin diri sendiri. Emang kadang ada beberapa yang program dulu, misal aku udah buat nih program, terus lama-lama udah agak lama,
Terus aku lihat lagi programku dulu, kok ada yang lebih efisiensi, kita ganti lagi. Nah, kadang tuh emang ya apa ya, lebih tertantang gitu ketika ada tantangan. Aku bisa, kalau dari aku masih sendiri ya, aku bisa berkembang ketika ada tantangan. Gitu. Makanya ketika dikasih tantangan, ya itu berarti awal mula untuk perkembanganku. Jadi ketika ada tantangan itu lebih memicu Memicu adrenalin untuk wah pokoknya wah, saya harus bisa, harus selesai pokoknya, ini harus bisa gitu. Dan ternyata bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Ya, kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Oh iya, nggak gitu juga. Oke. Enggak ya. Bercanda. Jadi emang dasarnya tadi ya, dari kampus beliau ini juga pelajaran algoritma pemrograman juga harus dikuatin ya, benar kan? Iya, benar-benar itu dikuatin. Karena itu fondasi kalau mau jadi software engineer, algoritma pemrograman itu harus dikuatin algoritmanya. Jadi ketika membuat alur program itu gampang gitu, lebih jelas. Nanti alurnya mau kemana itu bisa. Dan kalau emang lebih paham lagi tuh enaknya tuh kayak kita kemana-mana tuh kayak kepikiran gitu. Ya. Kayak di jalan lagi jalan. Mikirin logika ini gitu. Waduh, bener. Waduh. Kepikiran sampai kemana-mana dulu tuh gitu. Kayak itu dong, kayak mobilnya Tesla lagi jalan. Dia mikir gitu ya. Mikir belajar apa, gitu. Dari belajar kan machine learning ya. Iya. Mobilnya Tesla itu. Jadi ketika ada jalan sempit dia harus ngapain. Belajar sendiri ya. Nih pertanyaan lagi nih. Berapa banyak Kak ilmu? Ini udah ya? Udah. Ya. Kak tips biar lihat coding nggak pusing dulu. Lebih gini, kalau dari dunia psikologi ya, gini psikologi ya. Gini. Dari segi psikologi, gini, kalau yang aku pernah dikasih tahu sama orang sih sebenarnya gini, kita bisa itu ketika mindset kita itu mengatakan bisa. Jadi jangan bilang kita nggak bisa, karena di situ nanti otak langsung berproses kalau kita nggak bisa. Makanya jangan bilang kalau itu susah. Bilanglah lebih enak, bukan bilang enak ya, tapi jangan bilang itu susah gitu, tapi harus dicoba dulu. Karena ketika kita baru ngelihat aja gitu udah pusing gitu kan, udah bilang susah gitu. Itu kan cuma di mindset karena kita belum nyoba. Ya. Nah gitu, ketika kita udah nyoba tanpa harus berpikir itu susah, itu pasti nanti bisa gitu. Tapi kalau emang bener-bener pusing gimana? Pas kita ngeliat, kita action nih. Iya. Wah, kita lihat codingan, wah pusing. Kan itu baru kita lihat, belum kita belum kita coba, baru kita sekedar lihat. Kan pertanyaannya kan ngelihat codingan nih, wah pusing ngeliat codingan doang. Iya, makanya jangan cuma dilihat aja. Berarti lebih ke gini ya, apa yang kita lihat besar itu sebenarnya belum tentu itu besar. Bukan. Oh, gitu. Kalau misalkan nih, siapa sih namanya? Mas Renaldi ya. Iya, Renaldi. Kalau kita melihat ada codingan 1000 baris kode base ya, ada kode base 1000 baris. Itu semuanya nggak bisa jadi 1000 baris tanpa adanya satu baris di awal. Benar banget, benar. Ketika kita berpikir di sini algoritmanya sangat jelimet, sangat banyak, sangat rumit. Ketika kita melihat yang gede nih, ini semua nggak bakal ada kalau tanpa adanya satu baris di awal, gitu kan? Iya. Jadi berpikirnya yang sederhana dulu, bener nggak? Iya sih, masuk benar. Ketika kita melihat kode base yang gede terus kita pusing, jangan lihat yang pusing berarti. Tapi proses di awal itu gimana? Gitu. Cari atau pelajari sesuatu yang masuk dulu di otak. Gitu kan? Alurnya. Nah, alur di awal itu gimana sih? Iya. Jangan lihat langsung semua. Iya. Kalau kita pengen belajar coding, langsung lihat sesuatu yang udah jadi di GitHub gitu, kan bakal pusing. Iya. Tapi kalau kita pengen memulai coding dengan print hello world, itu masuk di otak lebih cepat. Mulailah dengan hal yang sederhana. Gitu. Jadi intinya, kalau pengen nggak pusing, sesuaikan dengan kemampuan kita dulu. Iya, jangan langsung loncat. Jangan langsung meloncat gitu. Jadi yang bertahap. Dari yang mudah-mudah dulu. Ada step-stepnya lah. Terus apakah tanpa kuliah kita bisa menjadi software engineer yang baik? Oke, ini kayak pertanyaan ini agak aneh sih. Sebenarnya bisa aja. Karena ya, ini menurut lo aja. Ya, ini menurut gua ya.
Sebenarnya apa ya, tanpa kuliah itu kita bisa lah menjadi software engineer. Cuman gini, kuliah itu bukan sekedar mencari ilmu. Ya, kuliah itu juga bisa mengubah mindset kita untuk berpikir lebih baik. Ya. Iya kan? Jadi nggak selamanya itu kuliah itu ya kuliah gitu, cari ilmu doang, enggak gitu. Kuliah itu bisa membuka mindset kita itu lebih baik, berpikir kritis juga gitu. Jadi ketika kita berpikir, kita misal membuat logika yang agak panjang atau agak rumit gitu ya. Kita kalau kita kuliah kan kita apa ya namanya? Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mindset kita dulu kita ubah gimana caranya untuk bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita otodidak, iya, otodidak itu bisa. Tanpa kuliah juga bisa. Cuman prosesnya juga agak lama. Nggak langsung jelek jadi diar. Nggak kayak gitu gitu. Pasti kuliah itu pasti ada sisi positifnya gitu. Kenapa kok harus kuliah? Kenapa kok nggak kuliah? Enggak. Berarti sebenarnya tanpa kuliah pun sebenarnya bisa menjadi software engineer. Bisa, tetap bisa gitu. Tapi menjadi software engineer itu nggak cuma ngoding doang. Iya, nggak cuma ngoding doang. Di situ ada kolaborasi, di situ ada pemahaman yang apa namanya, nggak melulu soal coding, yang apa bisa dipupuk atau didapatkan ketika masa kuliah. Karena jadi, kuliah itu kan juga kita mendapatkan dasar-dasarnya juga. Ya, termasuk juga saya kasih bocoran nih, kalau teman-teman nggak kuliah, nggak dapat S1, sejago apapun teman-teman itu ngoding ya di perusahaan, itu bayarannya ya bayaran lulusan SMA. Iya, benar banget. Lulusan SMA, bukan bayaran lulusan S1. Karena jadi kalau misalkan kita kerjakan pengen cari duit dong pasti. Ya pasti. Nggak mungkin dong kita apa namanya ngoding apalagi free nggak dibayar. Kita realistis kan, kita nyari duit, kita nyari uang. Nah, kalau misalkan pengen, itu pilihan pribadi sih, kalau misalkan pengen bayarnya lebih tinggi, ya lulus S1 dulu. Bukan lulus S1 dulu ya, bisa sampai lulus S1. Soalnya saya punya teman, dia udah level head ya, udah kepala gitu. Cuman dia belum lulus S1. Kepala, apa namanya, kepala bidang tertentu di startup, itu dia belum lulus S1 ya. Tapi ya, dia pernah kuliah. Enggak, gajinya ya gaji anak buah. Jadi ya. Nah, habis itu dia mulai sambil kuliah. Jadi dia udah punya anak kan, udah kerja, udah di mana-mana, udah levelnya udah tinggi kan, udah manajerial. Tapi dia kuliahnya belum. Akhirnya dia ngambil kuliah dan apa sampai lulus baru gajinya gaji head atau gaji manajer lah. Berarti kuliah nggak kuliah itu berarti ngefek tetap digaji. Ngefek. Walaupun lu bisa tetap bisa jadi software engineer, tapi kalau mau realistis cari duit, gajinya lebih gede mana? Lebih gede yang udah lulus S1. Karena di situ kita butuh perjuangan 4 tahun. Iya. Azan jam berapa? Ini udah belum. Masih 3 menit lagi. 3 menit. Kalau di sini pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Kak, tadinya katanya kakak udah dapat kerja sebelum wisuda atau lulus. Kira-kira pekerjaan itu dicariin dari kampus atau kita cari sendiri atau ikut event-event? Mana nih katanya kakak udah dapat kerja sebelum wisuda. Kira-kira pekerjaan itu dicariin dari kampus atau kita cari sendiri atau ikut event-event? Mungkin gini, kalau masalah kita dapat pekerjaan itu gini, yang tadi aku udah pernah ceritain, kita punya teman banyak itu perlu, karena di situ ketika kita udah dapat teman banyak ya, relasi kita banyak tuh. Nah, jadi misal ada info-info yang misal ada lowongan-lowongan itu kan kita bisa dari banyak-banyak teman gitu. Nggak harus kita misal cari sendiri, ya emang cari sendiri perlu. Cuma kita lowongan dari teman juga bisa gitu. Makanya aku kemarin kan itu lowongan itu dari teman yang udah emang kerja di situ gitu. Makanya relasi itu perlu gitu. Jadi kuliah jangan asal kuliah. Kalau bisa ya teman dibanyakin lah, entah dari kakak tingkat, adik tingkat, atau dari luar kampus malah lebih bagus. Mungkin yang sefrekuensi atau yang nggak sefrekuensi gitu kan, yang namanya relasi apa lowongan itu kita nggak tahu nih
ada di mana, apa keluarnya dari mana gitu kan, entah misal dari teman kan atau temannya teman gitu kan juga bisa gitu. Ya, intinya kalau kerjaan ya, pekerjaan itu pilihan kita. Kita mau yang nyari pekerjaan itu kita atau pekerjaan yang datang sendiri. Ya, Betul nggak? benar-benar Mak. Kalau ini masuk nih, masuk. Kalau kita fokus memperbaiki skill kita, bagus dari segi teknikal, terus kita bisa ngehandle pekerjaan, itu pekerjaan itu bakal datang sendiri, yakin sama saya. Karena pekerjaan di dunia IT ini banyak banget dan butuh resource yang gede gitu. Di Indonesia sendiri kebutuhan untuk software engineer itu masih gede. Gede banget, benar. Masih gede. Lowongan itu pasti bukan banyak banget. Lowongan itu banyak banget. Dan itu emang pekerjaannya yang malah nggak ada gitu. Lowongannya yang kebanyakan. Banyak banget lowongan pekerjaan. Jadi kalau teman-teman pengen dicari sama orang, perbaikin skillnya dulu, perbaikin skill, terus personal branding. Nanti kalau misalkan kira-kira udah bagus gitu, nanti pekerjaan yang bakal datang, bukan kita yang nyari-nyari. Nah iya benar, gitu ya. Ya mungkin ada nih yang japri nih malah nih. Japri? Iya nih, japri di chat nih. Oh, direct message ya? Iya, direct message nih, kayaknya salah kirimnya. Ada dari Mas Makin. Kenapa orang pemrograman itu lebih cenderung jutek, mementingkan proyek daripada gaul? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena apa? Nih, aku sendiri teman banyak kok. Dari kakak tingkat ada tingkat, dari kakak tingkat juga ada banyak. Banyak juga. Emang enggak memerlukan apa? Bukan jutek sih, karena ada prioritasnya masing-masing gitu. Iya. Gitu. Iya, jadi ya kalau secara personal gitu mungkin itu masalah kepribadian orang masing-masing ya kalau masalah jutek. Tapi nggak semuanya, nggak bisa Kayak kita gitu. samaratakan orang yang pemrograman itu jutek atau introvert lah kalau orang bilang ya. Itu nggak kayak gitu, karena ya itu kembali ke orangnya, apakah dia emang seperti itu atau enggak gitu. Kembali ke diri masing-masing. Iya. Ya mungkin udah waktunya, kita udah 2,5 jam kita ada di sini dan alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan baik. Nanti untuk besok itu masih ada lagi acara ngabuburit dengan kita di sini. Nanti guest hostnya itu siapa? Mas Miftahul Huda Miftahul Arisantoso. Huda. Ya, jadi besok kita akan kedatangan guest host seorang UI UX designer. Jadi beliau ini menggeluti bidang desain, terlebih di UI UX, dan beliau ini sudah kerja juga di bidang UI UX designer, user interface dan user experience design. Jadi nanti kalau teman-teman pengen hadir lagi, nanti besok jam 4 itu kita ada Zoom live lagi sama teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman ajak ya teman-teman satu kelasnya biar ikut mendapatkan manfaat dari ngabuburit kita. Dan semoga ngabubur IT pada sore kali ini itu bermanfaat buat teman-teman yang hadir. Dan insya Allah ini kan direcord, dan insya Allah kalau dapat izin gitu nanti kita upload di Google Drive, YouTube YouTube bisa, Google Drive. atau teman-teman yang nggak hadir itu bisa nonton juga. Oke, mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita tunggu di acara selanjutnya di besok jam 4 sore. Teman-teman kalau misalkan udah mau berbuka, silakan boleh meninggalkan Zoom. Itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya. Selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa. Kenapa? Nggak usah lah. Nggak usah. Buat apa foto-foto? Udah di ini.
Harusnya ada itu ya. Besok lah. Ada suaranya. Apa aja tadi yang dicoba? Banyak. Kamu nggak ngeliat tuh yang coba aja. Yang lu keluar aja nggak?